Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini, yaitu tanggal 26 Sya'ban tahun 1460 46 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Februari tahun 2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dan juga ilmu yang telah kita pelajari mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga menjadi bekal untuk hari kiamat nanti. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari tata cara sholat, di mana pertemuan yang lalu telah kita sampaikan tentang doa atau bacaan sholawat. Bacaan sholawat ini adalah diperintahkan, disyariatkan kita baca di dalam tasyahud, baik itu di dalam duduk tasyahud awal ataupun di dalam tasyahud akhir. Di dalam tasyahud akhir ini lebih ditekankan lagi, yaitu sebagian para ulama mengatakan bahwa duduk tasyahud atau di dalam duduk tasyahud dan membaca sholawat adalah hukumnya wajib. Sebagian yang lain mengatakan tidak sampai wajib. Dan bacaan sholawat di dalam duduk tasyahud akhir ini kita baca setelah kita membaca doa at-tahiyat. Dan sebelum kita melanjutkan bahasan tentang makna atau arti dari bacaan sholawat di dalam tasyahud akhir, kita akan mengulang tentang membaca dari bacaan, yaitu bacaan at-tahiyat. Kita coba baca bareng-bareng tentang bacaan at-tahiyat di dalam duduk tasyahud akhir, kemudian sholawat. Coba kita murojaah terlebih dahulu. Kita bareng-bareng. Apa yang pertama? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Boleh Rasulullah, juga boleh abduhu wa rasuluh, itu juga boleh.
Kemudian setelah membaca at-tahiyat baru dilanjutkan dalam duduk tasyahud akhir membaca bacaan sholawat, yaitu kita ulangi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, itulah bacaan di dalam duduk tasyahud akhir, ya, di dalam sholat. Ini kita baca setiap hari. Yang minimal ya kita sholat wajib 5 kali, sehingga kita baca setiap hari. Maka ya tentunya agar kita ya lebih khusyuk di dalam sholatnya, maka kita diperintahkan untuk menghafal, ya, untuk menghafal doa yang setiap hari kita baca, ya, doa yang setiap hari kita baca minimal 5 kali, ya. Kenapa? Kalau saja ada orang bisa lagu-lagu bisa hafal, ya, kemudian juga mungkin musik hafal, masa ini kita doa yang setiap hari ya belum hafal? Maka ya setelah ini nanti semuanya jamaah untuk menghafal, ya, menghafal doa di dalam tasyahud akhir, yaitu yang pertama at-tahiyat, kemudian sholawat. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sore hari ini kita akan mengkaji tentang makna, arti dari bacaan sholawat di dalam tasyahud akhir. Arti atau makna bacaan sholawat di dalam tasyahud akhir, yaitu yang pertama adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa artinya Allahumma sholli ala Muhammad? Artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini artinya, ya. Terus arti sholawat itu sendiri apa? Arti dari sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tasyahud akhir ini apa? Karena tadi artinya, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa arti dari sholawat? Arti dari sholawat atau bacaan sholawat di dalam tasyahud akhir, sebagian para ulama menyebutkan bahwa artinya adalah limpahkan rahmat. Ya Allah, limpahkan rahmatmu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sebagian mereka menyebutkan tentang arti dari sholawat adalah limpahkan rahmatmu ya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebagian yang kedua, ya, yang kedua para ulama atau sebagian yang lain mengartikan, memaknai dari sholawat adalah sanjungan dan pujian yang indah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikat di langit yang tinggi. Pujian dan sanjungan yang indah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikat di langit yang tinggi. Ya.
Jadi kalau makna yang pertama Allahumma sholli ala Muhammad artinya adalah ya Allah limpahkan rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Kemudian sebagian yang lain memaknai dari sholawat adalah pujian dan sanjungan yang indah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di hadapan atau di sisi para malaikat di langit yang tinggi. Di dalam Al-Quran, ya, makna yang kedua ini disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-157. Surat apa? Ayat 157. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya mereka di sini adalah para nabi, para rasul, orang-orang yang mendapatkan nikmat, ya, orang-orang yang mendapatkan nikmat juga dari umatnya. Apa kata Allah? Ulaika alaihim sholawatun, mereka mendapatkan sholawat mir rabbihim, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rabb mereka, wa rahmatun, dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kalau kita melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-157 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan, ya, antara sholawat dan rahmat. Sholawat dan rahmat, ya, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Sholawat dan rahmat. Kalau makna yang pertama arti dari sholawat adalah rahmat, ya. Kemudian yang kedua sebagian mereka mengartikan dengan sholawat adalah dengan sanjungan dan pujian yang indah. Maka kalau kita melihat, ya, dari surat ini, surat Al-Baqarah ayat yang ke-157 ini, maka bisa artinya dua-duanya. Bisa artinya dua-duanya. Ya. Pertama di sini disebutkan sholawat dan rahmat. Ada rahmat, itu arti yang pertama, kemudian sholawat yang kedua adalah sanjungan. Ya. Enggak cuman rahmat aja, tetapi juga sanjungan dan juga pujian. Ya, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Ada sholawat, ada rahmat. Sehingga ya di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sholawat dan rahmat. Sehingga tadi makna dari sholawat yaitu Allahumma sholli ala Muhammad, artinya ya Allah rahmatilah, ya. Kemudian apa? Ya, sanjunglah, pujilah dengan sanjungan yang indah di hadapan penduduk langit, ya, penduduk langit yang tinggi. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua disebutkan makna tentang sholawat adalah yang lebih kuat adalah sanjungan dan pujian. Kenapa? Karena rahmat artinya sudah rahmah, bukan apa? Bukan sholawat. Adapun sholawat tadi disebutkan, kalau seandainya ya disebutkan artinya adalah rahmat, mungkin cukup dengan disebutkan rahmat, tetapi Allah sambungkan dengan sholawat, ya, yang artinya sanjungan dan pujian. Intinya, ya, intinya dari apa? Dari makna sholawat ini, ya, bisa bermakna itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah, ya,
Maknanya adalah pujian yang tinggi, pujian yang indah, sanjungan yang indah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di sisi penduduk, ya, langit yang tinggi. Naam jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menginginkan sanjungan, rahmat dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena Allah tidaklah memberikan rahmat, menyanjung dan juga memberikan pujian yang tinggi kecuali mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhoi. Dan mereka adalah tentunya yang utama adalah para nabi dan rasul. Mereka adalah para nabi dan rasul. Kemudian sanjungan Allah Subhanahu wa taala, Allah sanjung mereka, diantaranya Nabi Muhammad adalah apa? Di depan makhluk-makhluk yang mulia. Siapa mereka? Malaikat. Dan malaikat tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya bisa lebih banyak dari manusia. Karena hanya Allah yang mengetahui. Kemudian Allah memuji mereka, Allah memuji Nabi SAW dengan pujian yang indah itu di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi. Umumnya manusia itu senang dengan pujian, betul. Senang kalau dipuji. Jenengan senang gak Bu kalau dipuji Bu? Senang. Walaupun terkadang pujian palsu aja senang. Bu, kok jenengan semakin tua semakin cantik Bu? Ini kan aslinya pujian palsu, masa orang semakin tua semakin cantik. Tapi orang itu senang kalau ada pujian begitu, walaupun pujian apa? Palsu. Ya. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala, ya, memuji, menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang indah. Ya. Kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala menyanjungnya dengan pujian yang indah, tentunya juga para malaikat. Tentunya juga makhluk-makhluknya yang lain. Ya. Kenapa? Karena Allah yang memuji, Allah yang menyanjung. Coba kalau kayak kita, ya, mungkin kayak jenengan lah, seandainya dipuji, ya, yang muji itu presiden misalnya, yang muji presiden, mujinya di istana negara, kemudian di depan para menteri-menterinya, jenengan dipuji, ya, yang muji siapa tadi? Presiden. Kemudian di istana negara, di depan para menteri. Mungkin kita kalau dipuji lagi seperti itu, kita mungkin akan ingat terus. Ya. Dipuji-puji di depan para menteri. Ya, di tempat yang apa? Tempat yang utama, yang dianggap apa? Tempat ini enggak sembarangan orang masuk. Mungkin kita akan ingat terus. Wah, seumur hidup mungkin akan ingat terus. Pernah diundang oleh presiden, kemudian disanjung-sanjung di depan para menteri. Ya, mungkin kita kalau disanjung begitu kita akan ingat terus, mungkin sampai meninggal, senang. Ya. Nah, bayangkan kalau itu yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau itu Allah Subhanahu wa taala yang menyanjung, sehingga kita di dalam bacaan kita Allahumma sholli ala Muhammad dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memang tepat manusia yang paling berhak dengan mendapatkan pujian. Kalau kita dipuji, kalau kita yang dipuji, belum tentu itu pujian-pujian yang ada pada diri kita. Orang ada muji kita, teman, kamu ini orangnya dermawan, kamu tuh orangnya baik, suka membantu, tolong dong saya lagi butuh uang 1 juta.
Nah, mungkin kalau teman yang muji-muji kita, belum tentu dia karena memang kita itu pas untuk dapat pujian, tetapi karena memang ada apa? Ada udang di balik gorengan, ya kan? Mau minjem, ya kan? Oh kamu itu Masya Allah baik, dermawan, soleh. Saya lagi butuh duit ini, banyak utang, bisa nggak minjemin saya 5 juta? Ya, orang apa muji dulu, tapi ya itu tadi, ya kadang-kadang pujian itu belum tentu, gitu, belum tentu yang dipujikan itu benar karena memang tadi ada niatan yang lain. Tapi kalau Allah memuji Rasul, menyanjung Rasul, memang Allah apa? Telah memuji manusia yang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan. Ya. Kemudian dari yang memuji, selain yang dipuji adalah berhak, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan yang memuji juga. Kenapa? Kalau kita, ya, kalau kita dipuji, ya, dipuji orang, ya, atau tadi seperti ya pejabat yang memuji kita, ya, walaupun kadang-kadang belum tentu sesuai karena ya kita apa? Belum tentu yang sesuai dipujikan. Tetapi kalau yang memuji itu seorang pejabat, kita tentunya akan apa? Kita akan senang. Bagaimana kalau itu yang memuji Allah Subhanahu wa taala, yang menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di hadapan malaikat. Ya. Kita kalau dipuji di depan orang banyak, ya kan? Mungkin kita ya senang. Bangga. Ya. Bangga. Ya. Apalagi dipuji oleh Allah di depan para malaikat. Di hadapan para malaikat, ya. Tapi kalau ada orang muji-muji kita tapi nggak ada orang, ya seneng tapi nggak terlalu. Kenapa nggak ada orang? Atau mungkin ada orang muji-muji kita, mujinya di kuburan, sepi, kayaknya kurang efek. Ya. Nah itulah jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Di dalam bacaan sholat kita, di dalam tasyahud akhir, kita diperintahkan untuk berdoa, yaitu membaca Allahumma sholli ala Muhammad, ya, yang artinya adalah ya Allah, ya limpahkan rahmat, sanjungan dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena semuanya pas, semuanya berhak dari yang memuji Allah, yang dipuji juga Nabi Muhammad, sudah pas. Kemudian di depan, di hadapan para malaikat, dan di tempat yang tinggi. Kalau kita nggak ada seperti itu, ya.